Waduh, gawat, Kaisang muncul lagi bawa kerupuk sekaleng ini pertanda apa lagi nih? Bawa kerupuk pula ya kan guys. Ini pertanda apa bro kira-kira bro? Temen tuturamu. Pasti ada yang ini bro, dek-dekser bro. Nah ini Kejagung sita 301 miliar kasus Duta Palma. Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai senilai 301 miliar rupiah hasil tindak pidana pencucian uang PPP di kasus Aksi penyelundupan barang ilegal merugikan negara 216 triliun rupiah. wow. Nah sekarang giliran bea cukai nih yang kena. Kalian ingatkan ketika Mas Kaisang datang ke bandara terus dia bawa kerupuk merek BC, itu BC. singkatan bea cukai. Oh, Nah setelah judi Cocok. sekarang bea cukai. Tapi ketika Jaksa Agung Burhanuddin mau menyampaikan nama-nama orang-orang yang mungkin akan menjadi bagian-bagian orang-orang yang diberikan baju orange, pelaku-pelaku korupsi, tiba-tiba anggota DPR mengatakan interupsi Pak Jaksa. 20 sapi bantuan Presiden Prabowo untuk kelompok ternak, bukannya dipelihara malah dijual semua guys ya. Nah ini ya maksud lonceng daripada Kaisang. Presidennya udah bener, rakyatnya yang koplak ya. Nah ini dia 20 ekor sapi bantuan pemerintah dikorupsi. Dua pelaku inisial JK serta SW telah diamankan atas kasus ini. Kapolres Serang AKBP. Oh, sebelumnya Mas Kaisang bawa ayam jago berarti ada korupsi besar di Dinas Peternakan yang dilakukan oleh pejabat negara. Kaisang dan Erina makan roti seharga 400.000 tom lembong langsung ditangkap Kejagung kasus pengadaan gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan rugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Clue berikutnya, Kaisang dan Pak Jokowi main mobil Tamiya. KPK melanjutkan kembali kasus Formula Anies Baswedan. Ya, nyata calo-calo juga tuh. Ganjar juga. Calo-calo juga rame itu di. Oh ini ada lagi kok Mas Kaisang pidato sambil nenteng pentun. Ada apa ya? Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini kita akan reaction Mas Kaisang ya kan. Dari dulu kan Mas Kaisang ini selalu kasih clue ya kan. Misalkan sebagai contoh Mas Kaisang pergi ke Amerika dan makan roti seharga 400.000, tertangkaplah Tom Lembong yang ya bisa dibilang korupsi 400 miliar ya kan guys. Dan pernah juga ya Mas Kaisang pakai baju 8.9 ya kan, pernah bawa ayam ya, dan itu terbukti semua ya kan. Sekarang ini bawa gentongan sapi dan ternyata ada kasus korupsi sapi gitu ya kan, dan bawa kerupuk dari bandara kalau nggak salah, dan ya terbongkar lagi ini guys. Oke, langsung saja kita simak video ini. Pokoknya seru. Kalau clue-clue daripada Mas Kaisang semuanya terbukti nyata ada kasus korupsi guys. Dan ini dia videonya. Waduh, gawat, Kaisang muncul lagi bawa kerupuk sekaleng ini pertanda apa lagi nih? Bawa kerupuk pula ya kan guys. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Si Kaisang muncul lagi bro. Si Kaisang bawa kaleng kerupuk. Ini pertanda apa bro kira-kira bro? Temen tuturamu. Pasti ada yang ini bro, dek-dekser bro. Ada yang panas dingin nih kalau dia udah muncul nih. Ada Iya. apa lagi nih? Siapa Pasti ada yang panas dingin. lagi nih. Ini pertanda apa ini Angel cuy? temen tuturamu. Cuma lewat. Angel temen tuturamu. Kira-kira pertanda apa? Wes angel. Kalau dia muncul, kalau dia muncul tuh pasti ada temen tulisan tuturamu. gitu. Oh no, Angel temen tuturamu. Halo Mbak. Tungguin. Ntar ada apa nih? Ada kira-kira ada peristiwa apa lagi? Bukan main, Nah, ini. Kejagung sita 301 miliar kasus Duta Palma. Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai senilai 301 miliar rupiah hasil tindak pidana pencucian uang PPP di kasus dugaan korupsi korporasi Duta Palma Group. Uang tunai tersebut disita dari tersangka korporasi PT Darmex Plantation. Menurut Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Kohar, uang tersebut 301 miliar PT ya. Darmex Plantation dari 5 perusahaan Duta Palma Group yakni PT Palma 1, PT Sibrida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Pangja Agrolestari, dan PT Kencana Amal Tani. Kasus korupsi ini merupakan hasil pengembangan kasus yang terkait dengan terpidana yang merupakan bos Duta Palma,
Surya Darmadi pun divonis 16 tahun penjara dalam kasus korupsi yang dilakukannya. Transaksi penyelundupan barang ilegal rugikan negara 216 triliun rupiah. Wow. Nah sekarang giliran bea cukai nih yang kena. Kalian ingatkan ketika Mas Kaisang datang ke bandara terus dia bawa kerupuk merek BC, itu mungkin singkatan bea cukai. Oh. Nah setelah judi Cocok. online sekarang bea cukai. Pantesan barang UMKM itu nggak pernah laku karena ya pajaknya mahal. Sementara barang impor ilegal ya mungkin nggak kena pajak karena penyelundupan. Bea cukai nih giliran nih. Iya. Bea cukai langsung pakai baju oranye nih. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai. Tiba-tiba seseorang jadi tersangka. Begitulah gerak-gerik dan perkataan seorang anggota DPR yang sangat menyala abangku. Oh. Tapi ketika Jaksa Agung Burhanuddin mau menyampaikan nama-nama orang-orang yang mungkin akan menjadi bagian-bagian orang-orang yang diberikan baju orange, pelaku-pelaku korupsi, tiba-tiba anggota DPR mengatakan, interupsi Pak Jaksa, nama-namanya tolong jangan disebutkan karena kita sudah katakan tadi bahwa akan ada rapat-rapat tertutup. Ya. Tolong jangan nama-nama itu jangan disebarluaskan. Tai kau. Bandit itu biasa saling menutupi satu sama lain, menutupi kesalahan, kebobrokan, kebusukan teman sendiri. Namanya bandit mafia itu biasa saling menutupi. Ya, Karena biasa kalau sampai menutupi. orang itu ada celah untuk dibuka masalahnya, bisa jadi dia ikut terkena imbasnya. Bajingan kau. Wah. Nah, ini ya kan lonceng yang dibeli Mas Kaisang ternyata ada maknanya juga ya guys. Ada clue daripada lonceng yang dibeli Mas Kaisang. Biasanya kalau lonceng-lonceng kayak gini kan biasanya dipakai oleh sapi ya kan. Dan kalian tahu sendiri, nanti kalian lihat ya. Kalian lihat sendiri hasilnya apa ya gitu ya kan guys. Kalau kita pikir-pikir kan ngapain ya Mas Kaisang beli-beli kayak gini ya kan. Tapi kita lihat. Panas dingin lah ya kan semua. Nah nih, 20 sapi bantuan Presiden Prabowo untuk kelompok ternak, bukannya dipelihara malah dijual semua guys ya. Nah ini ya maksud lonceng daripada Kaisang. Presidennya udah bener, rakyatnya yang koplak ya. Iya dikasih ya 20 sapi malah dijual dan dibagi-bagi ya uangnya. Nah itu maksud Kaisang kayaknya ya kan. Dijual seharga 7 dan 8 juta per ekor kayaknya. Dilelang. Tangkap aja semuanya. Pokoknya Mas Kaisang ini selalu kasih clue, pasti ada yang ketangkep ya. Mungkin sudah dibisikin kan. Nah ini dia 20 ekor sapi bantuan pemerintah dikorupsi. Dua pelaku inisial JK serta SW telah diamankan atas kasus ini. Kapolres Serang AKBP Condro Sesongko mengatakan modus yang dilakukan tersangka ikut tergabung dalam kelompok tani untuk mendapatkan bantuan sapi dari kementerian. Condro menjelaskan bantuan sapi dari kementerian diperuntukkan bagi kelompok tani, bukan untuk perorangan. Pada April 2023, hibah 20 ekor sapi untuk program ketahanan pangan diterima JK untuk dikembangbiakkan. Namun bukannya dirawat bersama atau dibagikan kepada kelompok tani, puluhan sapi tersebut malah diurus JK sendiri. Untuk melancarkan aksinya, JK mengajak pria berinisial SW untuk mengurus sapi-sapi tersebut. AKBP Condro mengungkapkan, selang beberapa bulan kemudian, sapi yang dirawat JK bersama SW dijual. 19 sapi yang didapat dari hibah dijual dengan harga 7 juta sampai 8 juta rupiah per ekor. Satu lagi diberikan kepada teman JK untuk melunasi utangnya. Akibat perbuatan yang dilakukan kedua tersangka, negara mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Serang AKP Andi Kurniadi menambahkan, pihaknya akan menindak tegas terkait kasus korupsi serta penyalahgunaan program ketahanan pangan dan mengimbau kepada dinas terkait maupun kelompok tani yang menerima bantuan ketahanan pangan agar tidak disalahgunakan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dengan hukuman pidana paling singkat 1-20 tahun penjara serta denda paling sedikit 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Oke. Kaisang bawa
Warganet masih pusing dengan teka-teki Putra Mulyono alias Mas Kaisang baru-baru ini di sosial media. Kalau sebelumnya Mas Kaisang bawa ayam jago berarti ada korupsi besar di Dinas Peternakan yang dilakukan oleh pejabat negara. Kaisang dan Erina makan roti seharga 400.000 tom lembong langsung ditangkap Kejagung kasus pengadaan gua semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan rugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Clue berikutnya, Kaisang dan Pak Jokowi main mobil Tamiya KPK melanjutkan kembali kasus Formula Anies Baswedan. Namun Anies mangkir pada pemanggilan pertama 6 November tahun 2024 yang lalu dengan alasan kurang sehat. Wah, bisa aja nih Mas Anies ngelesnya WKWKWK. Nah, kru yang sekarang Mas Kaisang bawa sekaleng kerupuk di bandara nih guys, warganet masih berdebat ada korupsi di mana nih, ada warganet komen ada korupsi di Kementerian Perdagangan, sementara ada juga warganet yang komen minyak masak karena kerupuk digoreng pakai minyak. Menurut kalian apa ya guys maksud kesang bawa sekaleng kerupuk di bandara WKWKWK? Iya ya. Kalau kita pikir-pikir ngapain ini kan? Bawa sendiri tuh lah. Ah ini. Mas Kaisang pakai baju kaos bola nomor 8.9 ternyata maksudnya ini ya kan. Tuh ada Kejati kita uang 8.1 miliar terkait korupsi KUR. Ya Allah. Dari awal udah curiga, nih orang pasti calo aja nih. Iya, waktu itu mau datang ke lokasi pakainya rapi banget, keren banget. Ya, nyata calo-calo juga tuh. Ganjar juga. Calo-calo juga, rame itu di. Oh ini ada lagi kok, Mas Kaisang pidato sambil nenteng pentun. Ada apa ya? Iya Mas Kaisang kok bawa pentun. Kalian ingat menantu Pak Jokowi makan roti 400.000 sampai dihujat seluruh Indonesia. Dan ternyata itu adalah kode dari Mas Kaisang bahwa ada korupsi. Selalu benar ya. Gula 400 miliar. Dan tersangkanya Tom Lembong. Kan? Nah jadi ngeri nih. Kemarin Mbak Erina di rumah sakit mewah pakai VVIP pas lahiran. Ini jangan-jangan kode ada korupsi di BPJS. Oh iya, kayaknya di BPJS. Biasanya juga, korupsi cuma 2 orang, ini enggak 21 orang korupsi ketahuan. Bayangin 3 kasus langsung keciduk oleh 21 orang tersangka. Di mana ngerugi negara sampai 84 miliar dibagi 21 orang, kurang ngajar. Kurang ngajar sih. Yang serunya adalah kasus ini itu kejadian tahun 2019 dan 2020, tapi baru ketahuannya di era sekarang. Dan lu pengen tahu di mana nih kasusnya? 3 kasus korupsi ini itu mulai dari pembangunan jalan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020. Yang kedua, pembangunan pasar di Kota Parepare 2019 dan sejumlah fasilitas kredit konstruksi. Dan yang lebih serunya lo tau apa? Dan ternyata gue baru tahu kenapa koruptor lagi banyak ditangkepin itu, karena ada program prioritas atau Astacita yang dijalankan selama 100 hari pertama pemerintahan presiden. Jadi mungkin gebrakan yang dilakuin ini adalah 100 hari pertama, tapi semoga aja kasus yang kayak diciduk-cidukin koruptor ini beneran kejadian. Apalagi lu bayangin coba, ini belum nyampe 100 hari aja udah banyak banget yang ketahuan. Dan gue lagi ngerasa kasus korupsi berapa hari ini lagi turun karena mungkin Pak Prabowo lagi di luar negeri. Kalau dia udah balik mungkin bakal greget lagi ya. Tapi gue mau klarifikasi bahwa banyak yang bilang, bang lu ini dibayar sama Gerindra dan sebagainya. Gue nggak dibayar sama siapapun, tapi gue sebagai masyarakat Ikram Afro, gue ngerasa anjir era sekarang itu sumpah seneng banget ngeliat gebrakan-gebrakan yang terjadi di era ini. Bener. Nih gue tanya sama temen gue, lo belakangan ini seneng gak ngeliat koruptor ditangkepin? Oh menyala banget. Oh menyala banget. Pasti seneng. Terima kasih, menyala banget. Dan bukan cuma gue doang, pasti kalian juga pada ngerasa sumpah seneng banget ngeliat koruptor ditangkepin. Jadi gue klarifikasi itu aja ya. Kalau lu punya info terbaru tentang koruptor yang keciduk, mention gue biar gue bantu update. Ini dia ya kan, berjamaah ya kan guys, korupsi massal di Makassar, korupsi pembangunan pasar dan ruas jalan dikorupsi ya, 82 miliar kalau nggak salah ya kan. Emang boleh sekompak itu ya. Prabowo tidak ada ruang untuk koruptor. Wah, marah nih, parah. Nah, ini judul juga lagi pusing. Tim sesnya lagi sibuk klarifikasi sana sini karena ketua bidang konten dan media sosial tim pemenangan mereka jadi tersangka mafia judi online. Ini dipertegas
sama Pak Menteri Koperasi Bapak Budi Ari. Nggak pakai lama, tim Pramdul langsung ngebantah statement tersebut. Disusul muncul dokumen PDIP struktur pemenangan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah 2024. Di situ ada nama Aprilian Tony alias Tony Jul, inisial tersangka mafia judi online yang dimaksud. Bayangin, di saat Indonesia lagi darurat judi online, kita sibuk berantas karena banyak yang jadi korban. Ini pegawai PNS, Komdigi sekaligus tim pemenangan Pramdul malah jadi operator vendor judi online. Mereka kerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1000 situs judi online dari Tech.com.info yang sekarang namanya Komdigi, komunikasi digital. Ini duit mainan, tapi tolong jangan main-main sama rakyat Indonesia. Mari teliti siapa yang akan kita pilih menjadi pemimpin. Perhatikan siapa orang-orang di sekelilingnya, karena pemimpin yang baik muncul dari masyarakat dan pendukung yang baik. Begitu sebaliknya. Wow, parah lah ya kan. Jadi ya, ayo tolonglah ya untuk rakyat Jakarta, ya untuk masyarakat Jakarta ya, tolong pilih pemimpin yang benar-benar ya kan, tidak ada yang bisa dibilang pernah korupsi ya di sekelilingnya ya kan guys. Nah untuk Kaisang ya, benar-benar lah Mas Kaisang ini ya kan, dari dulu ya ada clue-clue dikasih ya, tapi itu benar ya, kalau misalkan kebetulan yang mungkin satu gitu ya kan, seperti baju yang dipakai bertuliskan 8.9 itu ternyata ada kasus korupsi di KUR ya, 8.9 miliar ya, waduh. Dan makan roti seharga 400.000 ternyata Tom Lembong ketangkep kasus korupsi ya, ekspor minyak ya kan, 400 miliar ya guys, nggak main-main ya kan. Dan ya soal kerupuk ini ada juga yang mengatakan kalau pasti ada korupsi tentang minyak ya, karena kerupuk itu digoreng dari minyak, dan ada yang mengatakan kalau kerupuk itu tentang biaya cukai karena di bandara gitu ya kan. Aduh, kita tunggu sajalah nanti ya kan guys. Semoga saja para tikus-tikus di negara kita ini segera ditangkap ya kan, karena para tikus-tikus berdasi ini ya yang merusak Indonesia, yang tidak bikin Indonesia maju ke depannya ya kan guys. Karena bayangkan ya, duit kita sudah bayar pajak ya kan, taat bayar pajak, tahu-taunya dikorupsi semua. Ya mungkin anggaran yang keluar sekian dan setengahnya dimakan tikus gitu ya kan. Gimana negara kita bisa maju gitu ya kan guys. Nah jadi sekarang guys, kalau ada korupsi ya, ataupun kalian menduga ataupun kalian lihat ya kan di kantor-kantor desa ataupun dimanapun ya kan, langsung saja laporkan ke lapor Mas Wapres. Nah guys, itulah enaknya sekarang, zaman sekarang ini ya, kalau ada sedikit kalian curiga langsung aja lapor ke Mas Wapres, biar enak langsung dilaporkan ke presiden gitu ya kan guys. Oke guys, semoga Indonesia ini semakin maju jaya, bersih dari korupsi ya kan, dan tikus-tikus semua ditanggepin ya. Semoga Indonesia ini maju jaya, makmur ya kan, sehingga kita bisa menjadi negara maju tahun 2045. Dan apa tanggapan kalian tentang Mas Kaisang? Silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.